Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para penonton di mana saja berada, pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan rezeki yang diberikannya kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Para pendengar, para penonton di mana saja berada, hari ini masih kita lanjutkan kajian kita dengan tema mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri kita terhadap nikmat Allah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan doa-doa yang disampaikan, yang dibacakan pada saat kita mencuci anggota badan versi Imamul Ghazali. Kita sudah tahu dari kemarin bahwa setiap kali kita membasuh dan mencuci anggota badan kita, ada doa yang kita baca, ada wirid-wirid tertentu yang kita baca dengan harapan bahwa dengan doa-doa itu kita akan diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita pindah. Doa apa yang dibaca ketika mencuci kaki? Kata Imamul Ghazali setelah selesai membasuh leher dengan air, dengan doanya itu yang kita sudah baca kemarin, ya Allah, lepaskanlah leherku dari belenggu api neraka dan aku berlindung kepadamu dari segala belenggu dan ikatan. Ketika kita mencuci kaki menurut Imamul Ghazali, doa yang dibaca adalah seperti berikut. Dahulukanlah kaki kanan daripada kaki kiri mencucinya. Apa kata Imamul Ghazali ketika mencuci kaki kanan itu? Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim yauma tazillul aqdamu finnar. Ya Allah, kata Imamul Ghazali, tetapkanlah kakiku di jalan yang lurus di hari di mana kaki-kaki akan tergelincir ke dalam neraka. Yang dimaksud oleh Imamul Ghazali siratal mustaqim itu adalah titian yang akan dilewati oleh setiap manusia. Ada manusia yang kecepatan jalannya bagai kilat. Ada yang kecepatannya bagai perjalanan biasa. Ada perjalanannya seperti orang yang merangkak. Ada yang jalannya seperti siput, tergantung dari masing-masing amal. Bahkan ada orang yang berjalan di situ kakinya tergelincir. Lalu kata Imamul Ghazali, ketika kita mencuci kaki, makalah bacalah doa ini, ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas titian yang lurus itu pada hari di mana banyak kaki-kaki tergelincir masuk ke dalam neraka. Wajarlah doa ini diucapkan Imamul Ghazali dengan harapan kaki kita itu bagaikan lengket di siratal mustaqim itu, tidak menyebabkan kaki kita terjatuh ke dalam neraka. Ketika kita mencuci kaki kiri, kata Imamul Ghazali, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami anis sirat yauma tazillu fihi aqdamul munafikin. Allahumma inni a'udzubika
antazilla qadami anis sirat yauma tazillu fihi aqdamul munafikin, kata Imamul Ghazali. Apa kata beliau? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kaki-kaki yang tergelincir dari jalanmu yang lurus, dari titian itu, pada hari di mana di dalamnya itu kaki orang-orang munafik itu akan tergelincir dan jatuh ke dalam neraka. Luar biasa kaum muslimin, para pendengar, para penonton di mana saja berada. Doa-doa yang disampaikan oleh Imamul Ghazali setiap kali mencuci dan membasuh anggota badan itu. Ini berarti bahwa kita mendapatkan yang pertama dari rangkaian ibadah wudhu ini. Yang pertama, ibadah wudhu itu menghapuskan semua dosa. Kemudian yang kedua, ditambah lagi oleh Imamul Ghazali, setiap kali kita mencuci dan membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh muka itu, ada doa-doa yang kita baca. Dengan harapan, dengan doa-doa itu nanti kita akan terhindar dari azab Allah. Dan semoga dengan doa-doa itu nanti kita akan dirahmati Allah. Semoga dengan doa-doa kita yang berkaitan dengan wudhu itu, semoga anggota wudhu kita itu menjadi anggota badan yang bersih dan suci. Para pendengar, para penonton yang berbahagia, saya hanya ingin mengingatkan, Nabi selalu mengingatkan kepada umatnya, wa ahsinil wudu'a, sempurnakanlah wudhu kalian. Saya memahami bahwa perintah Nabi itu wajar kalau Nabi mengatakan ahsinil wudu'a. Karena boleh jadi banyak di antara kaum muslimin itu yang ketika berwudu, wudunya tidak pas, wudunya tidak sempurna, wudunya tidak lengkap. Yang biasanya tidak lengkap itu pada bahagian mana? Saya ingin mengatakan yang pertama pada bahagian telapak tangan. Karena di situ ada celah-celah jari. Hati-hatilah dengan celah-celah jari. Karena boleh jadi air itu tidak bisa masuk ke celah-celah jari. Karena itulah ketika berwudu, hendaknya air itu betul-betul dimasukkan di celah-celah jari. Jari kanan maupun jari kaki. Tangan kanan maupun di jari tangan kiri. Agar apa? Agar air itu mengenai bahagian-bahagian di antara celah jari-jari itu. Itu yang pertama. Saya ingatkan betul. Yang kedua, pada saat kita membasuh siku, mencuci tangan hingga siku, ingatlah bahwa yang siku itu, yang runcingnya itu termasuk yang harus dikenai oleh air. Terutama kita pada saat berwudu perlu hati-hati pada saat mana ketika kita memakai baju yang baru. Ketika kita berwudu, kita mungkin takut kalau baju yang baru itu terkena air. Hati-hati. Ibu-ibu misalnya memakai baju yang baru di saat acara pengantin, di saat acara mau sholat, hati-hatilah dengan siku itu. Karena seringkali orang tidak berhati-hati ketika mencuci siku. Hendaklah siku itu dicuci dengan baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah hendaklah kita mencuci kaki dengan sempurna hingga mata kaki. Sama dengan tangan, hati-hatilah ketika mencuci kaki. Karena boleh jadi air itu tidak masuk ke celah-celah jari-jari. Karena itulah, maka pada saat kita wudhu, kita sempurnakan wudhu kita dengan membuka celah jari-jari kaki. Baik jari-jari kaki yang kanan maupun jari kaki yang kiri. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan para hadirin? Ini tuntunan Rasulullah SAW. Dilengkapi oleh Imamul Ghazali. Doanya secara singkat.
Allahumma inni atubu ilaika faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doa yang ditambahkan oleh Imamul Ghazali. Doa yang biasa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Doa yang lengkap dari Imamul Ghazali adalah sebagai berikut. Beliau membaca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni abdan saburan syakuran wa ja'alni azkuruka katsiran wa usabbihuka bukratan wa asila. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku telah berbuat kejahatan dan menzalimi diriku. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, dan bertaubat kepadamu. Sesungguhnya Engkau maha menerima taubat dan maha penyayang. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu. Jadikanlah aku orang-orang yang bersih. Jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang saleh. Jadikanlah aku hambamu yang sabar dan syukur. Jadikanlah aku di antara orang-orang yang banyak mengingatmu dan mengingat namamu, dan jadikanlah pula aku orang yang selalu bertasbih kepadamu di pagi hari maupun di petang hari. Hadirin kaum muslimin di mana saja berada, dengan doa ini juga kita harapkan kita menjadi manusia yang suci, kita jadi manusia yang bersih, kita manusia yang diterima taubatnya oleh Allah, dan kita menjadi manusia yang bersyukur dan bersabar setiap saat. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.